warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Udah makan malam? Belum? Kabarnya malam ini ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Apapun yang terjadi kita ucapkan Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kenapa bunyi-bunyi mikrofon nih? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati para ulama kita, guru-guru kita, para ustadz kita, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya sehingga kita dapat barokah ilmunya insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak dapat hadir karena dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan. Yang tak dapat hadir karena mencari nafkah, dibukakan Allah pintu rezekinya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita memperingati tahun baru, menyambut hijrah 1444 hijrah. Berarti malam ini bagi yang umurnya 40 tahun sudah 40 kali melewati tahun baru. Apakah dia sudah hijrah atau belum? Maka tanya diri kita masing-masing. Hijrah bukan pindah. Dari mana kau tadi? Memperingati 1 Muharram 1444 hijrah. Mau pindah ke mana? Ke Sungai Sekambing. Hijrah artinya man hajara manahallahu anhu. Hijrah artinya meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya mabuk, sakau, pakai narkoba, dengan momen hijrah ini berhentilah hendaknya dia insyaallah. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz, ada anak muda tempat kami tahun lalu mabuk, sakau, narkoba, pakai ganja. Sekarang berhenti dia Pak Ustadz. Berhenti karena hijrah? Enggak, mati. Yang sebelumnya pelit, bakhil, kedekut, tak mau keluar duit, setelah momen 1 Muharram ini menjadi orang yang dermawan dia insyaallah. Dulu Pak Ustadz kalau lewat kotak sedekah 2000 perak lah yang masuk. Tapi setelah hijrah nih Masya Allah, berapa? 2500. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada seorang laki-laki namanya Abu Quhafah. Siapa namanya? Abu Quhafah itu punya anak laki-laki namanya Abdullah. Anaknya menikah dengan Nabi Muhammad masih gadis, namanya Ummul Mukminin Aisyah. Maka Abdullah itu dipanggil bapak gadis Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu nama ayahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah belum Islam. Ketika Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, Abu Quhafah belum Islam. Dia benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dia tahu Nabi Muhammad membawa anaknya hijrah, maka dia tanya kepada cucunya,
Nama cucunya anak Abu Bakar, perempuan, namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Kalau tak pakai alif, Asma, sesak napas. Asma, ya. Mana ayahmu Abu Bakar? Dia sudah pindah ya Datuk. Kemana dia pindah? Ikut sama Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu habislah emas yang dia simpan itu. Kata Asma, masih ada tuh. Mana emas dia? Ada. Mana emasnya? Datang Asma, diambilnya batu, dimasukkannya ke kain. Dimasukkannya ke kain, menggumpal batu, suruhnya pegang. Peganglah tuh. Abu Quhafa tuh buta. Pegangnya. Oh iya, masih ada lagi. Padahal emas itu sudah dibawa hijrah. Kira-kira emas dimasukkan ke kain bisa dipegang. Itu kira-kira emasnya besar apa kecil? Emas bisa dipegang di balik kain itu paling tidak setengah kilo atau sekilo. Kalau cuma emas 2 gram, mari kita cari. Dipegang oleh Abu Quhafa. Oh, masih ada emas itu di dalam. Kusangka sudah habis dibawa. Padahal emas itu sudah habis dibawa untuk biaya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kalau disebut Bilal Abu Bakar Siddiq waktu salat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq. Apa jawab jamaah? Radhiyallahu anhu. Kalau ada anak muda di jalan Iskandar Muda nih lupa jawaban, bukan berarti dia tak tarawih. Memang udah 2 tahun nih karena Covid tak tarawih. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kenapa titelnya radhiyallahu an? Karena sedekah emasnya paling tidak 1 kilo. 1 gram emas sekarang ya sekitar 120 atau 115 lah. Murah betul Pak Ustaz. 1 gram emas sekarang 1.100.000, 1.000.000, 1.050.000. Sebenarnya lebih 1 juta. Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Berarti kalau 1 on 100 juta. Kalau 500 on setengah kilo 500 juta. Berarti kalau emas yang ada di bawah di balik kain itu bisa dipegang dengan tangan 1 kilo. Berarti sedekah Abu Bakar Siddiq 1 miliar. 1 miliar itu kalau dibelikan ke cincau, kalau dibelikan ke cendol, menyelam sambil minum cendol lah, apa pula minum air. Tadi Ustaz Abdul Somad dipanggil oleh protokol kita. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Tak ada satupun jamaah yang menyambut radhiyallahu an. Kenapa? Karena sedekahnya belum lagi sampai sekilo emas. Tapi kabarnya malam ini ada warga Iskandar Muda nih yang mau bersedekah sekilo emas. Betul ceritanya. Mau ketakutan semua tengok. Apalagi yang mau disedekahkan Pak Ustadz Somad? Masjidnya sudah bagus, sudah cantik. Masjidnya 3 lantai ke atas. Memang masjidnya 3 lantai ke atas. Kamar mandinya tak ada. Kamar mandi 2, mengantri orang 200. Sempat bocor pempes di belakang. Tapi ada rumah di sebelah yang sudah siap untuk dibebaskan. Orangnya sudah pindah ke Lok Semawe, akan ditebus. Ada pula tanah kosong di sebelah. Ustadz Somad, harga tanah kosong yang mau dibebaskan ini 600 juta. Oh begitu. Tak sampai 1 miliar. Duit yang udah terkumpul berapa Pak? Sikit lagi kurang Pak Ustadz. Kurang tinggal 550.999.000 lagi. Selesai malam nih insya Allah. Amin. Jadi bunyi aminnya macam nggak yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 8 hari 8 malam. Hari Ahad malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 8 hari 8 malam.
sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Kuba. Belum sampai ke Madinah, ke Kuba namanya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa umrah. Bulan Februari umrah bersama Ustadz Abdul Somad, ongkos tanggung masing-masing. Bersama Travel Grand Sapa Nauli, Ustadz Iqbal LC, itu orang yang depan. Titelnya LC. LC itu artinya lagi cemas. Beliau kakak kelas saya, sama-sama di Mesir. Marganya Pulungan. Semua yang mau gerak Pulungan segera daftar. Sampai di Kuba malam Senin, 4 malam di Kuba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Kuba, berdiri satu masjid. Itulah masjid Kuba lah. Masjid apa pula lagi? Kuba tidak ada hubungan dengan Fidel Castro. Itu Kuba, cerutu, sosialis, komunis. Masjid Kuba berdiri hanya 4 malam, berdiri Masjid Kuba. Makanya saya belum mau lagi disuruh meletakkan batu pertama masjid, karena banyak batu pertama tuh 4 tahun tak jadi-jadi. Tapi alhamdulillah Ustadz Abdul Somad di Masjid Al Yasmin, betul? Bahasa Arabnya Yasmin, bahasa Indonesianya bunga melati. Entah salah ketik Yasamin, Yasmin, Betty, beda-beda tipis. Bunga melati yang harum semerbak cantik. Ini dulu gang, berubah menjadi jalan. Ini dulu musola, berubah menjadi masjid 3 lantai. Ini semua adalah barokah orang-orang Medan, Sumatera Utara sekitarnya. Kalau mau melihat amal orang Medan, datang kalian ke Jalan Iskandar Muda. Lihat Masjid Al Yasamin, berawal dari gang kecil menjadi jalan raya, berawal dari musola kecil menjadi masjid 3 lantai. Ustadz Somad di Medan ini, masjid yang cantik, masjid macam Masjid Al Yasamin ini bisa dihitung dengan jari. Yang keramik lantainya satunya saja harganya, batu marmer asli itu satunya 1 juta satu dulu. Sekarang mungkin udah entah berapa juta. Tapi jangan pula gara-gara saya bilang ini bercopotan besok pagi. Begitulah hebatnya. Tapi tak ada namanya disebut satu pun. Tanah wakaf entah punya siapa. Masjid berdiri 3 lantai entah yang berwakaf siapa. Tapi insya Allah dari mulai sholat Jumat tadi, sholat asar tadi, sholat maghrib tadi, sholat isya tadi, sholat subuh nanti, pahala mengalir untuk orang yang mewakafkan tanah ini. Dulu ketika Masjid Al Yasamin ini masih musola, ada di Medan ini orang kaya yang rumahnya besar. Sekarang Masjid Al Yasamin sudah jadi masjid. Orang-orang kaya yang rumahnya besar itu masjid tetap tegak berdiri 3 lantai. Orang kaya yang punya rumah besar, rumahnya sudah dijual, dibagi-bagi kepada anak cucu menantu. Habis. Dulu ada orang kaya di Medan punya mobil mewah. Sekarang mobil itu sudah dijual. Habis. Dulu ada di Medan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Sekarang sudah turun karena awan sudah hujan. Tapi ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi itu adalah masjid. Jadi kalau mau kekal abadi, bangunlah masjid. Allahu Akbar. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa bekal-bekalan. Sudah lama saya ceramah, baru inilah ceramah di sepanjang jalan. Biasa ceramah di masjid, biasa di stadion, biasa di tanah lapang. Ini jalan pula bisa ditutup. Luar biasa. Tak dari jam berapa lah tak boleh lewat orang sini. Masya Allah, tabarakallah. Saya heran juga tadi, kenapa jamaah ini tak banyak masuk ke dalam lewat WC, lewat toilet, lewat kamar mandi. Pokoknya dari belakang. Di depan jamaahnya melimpah ruah, masya Allah, tabarakallah. Merubah dari mulai musola menjadi masjid, perjuangan yang luar biasa. Masjid sudah selesai 3 lantai, kamar mandi mau dibangun. Kamar mandi sudah dapat,
ada tanah kosong. Begitulah peluang-peluang supaya kita tetap dapat amal jariah. Ada bapak yang punya rumah mahal, megah, mewah, cantik. Begitu bapak meninggal dunia, kamar bapak pun tak bersedia untuk bapak tinggali. Jangankan istri bapak, rumah itu bapak yang mencari arsitek tukang gambarnya. Rumah itu duit tabungan bapak. Begitu bapak mati meninggal dunia, maka rumah itu pun berpindah tangan, dijual oleh anak cucu menantu. Habis, tak tinggal satu pun. Kolam ikan hilang sama-sama ikannya sekalian. Ibu yang punya duit banyak, asal dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli rantai, SPPD ganti gigi. Gigi emas setiap jumpa sama orang. Begitu mati meninggal dunia, hilang semuanya, diambil. Yang kekal abadi adalah masjid. 5 kali sehari orang sholat. Subuh, hayya 'alas sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, iktikaf, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Sampai hari kiamat takkan putus. Kalau ada orang yang bersedih, apa yang bisa kubuat lagi Pak Ustadz? Masjid Al-Yasamin sudah siap Pak Ustadz. Masjidnya memang sudah siap, tapi pembebasan rumah masih tetap ada. Biasanya kalau sudah pembebasan rumah, pembebasan parkir, pembebasan tanah, toilet, kamar mandi, itu disebar kotak-kotak untuk mengumpulkan duit. Tapi di Masjid Al-Yasamin ini nampaknya orang Medan tidak lagi sedekah manual, langsung transfer banking ke nomor rekening Bank Sumut Syariah berikut ini. Muncul gambar Ustaz Somad. Mana anak muda? Oh, ini anak-anak muda membawa kotak. Kenapa kalian laki-laki semua? Bapak nih duitnya dipegang ibu nih semua. Orang ini cari duit aja, dompet itu dia orang semua magang. Kasih sama ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Kenapa tiba-tiba Ustaz Somad berselawat? Karena saya begitu melihat kotak tadi, langsung detak jantung saya itu tak normal. Ada orang model begitu. Begitu nengok Ustaz ceramah, tenang hati dia. Mendengarkan Ustaz Ja'far baca Quran, tenang hati dia. Begitu menengok kotak sedekah, langsung jantung tuh. Nah, itulah maka saya bawa bersolawat tadi. Gimana Bu? Udah agak tenang sedikit? Alhamdulillah Pak Ustaz, udah agak tenang. Karena kotak ini tak ada mengarah ke kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau duit ini dibelikan ke makanan, busuk, dibelikan ke pakaian, lapuk, dibelikan ke tanah wakaf, itulah yang kekal bekal hari esok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul cakap saya ini? Bukan cakap Abdul Somad. Ini hadis Nabi SAW yang diterjemahkannya dengan susunan bahasa pantun. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan untuk masjid bekal hari esok. Bunyi hadisnya, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kekal abadi, bekal membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kusampaikan ya Allah kepada hamba-hambamu di Medan Sumatera Utara ya Allah, pembebasan tanah dan rumah untuk perluasan Masjid Al-Yasamin. Di sini katanya panahnya naik pula ke atas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi dalam hidup ini,
kita pasti akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat mati. Kalaupun tak mati, setengah mati. Orang ganteng mati, orang tak ganteng setengah mati. Apa yang membedakan kita? Orang kaya ada yang mengalir setelah dia mati. Sempat dia belikan 2-3 sak semen, sempat dia belikan batu bata, pembebasan tanah 1 meter. Sekarang saya tak buat duit Pak Ustadz Somad, gak apa-apa. Besok silakan datang ke panitia. Kantornya jelas, kantor sekretariat Badan Kesejahteraan Masjid Al Yasamin, Jalan Iskandar Muda, Jalan Iskandar Muda Baru nomor 10. Nomor kontak, catat nomor berikut ini. Bagi saudaraku yang ada di perantauan, orang Medan yang ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang, yang ada di Bogor, di Bandung, di Surabaya, yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, tak bisa kalian pulang ke Medan, telepon nomor kontak 0813 96 24 02 09. Saya cuma mau ngasih tahu, mata saya masih sehat. Besok ada orang Medan yang di kota paling jauh di dunia. Di mana itu? Ujung Pandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nyumbang. Dari mana Pak? Dari Ujung Pandang. Orang Makassar, orang Medan yang ada di Makassar. Kok Bapak tahu? Saya dengar ceramah Ustadz Somad. Bapak hadir ke Iskandar Muda? Tidak. Dari mana tahu? Saya nonton channel Ustadz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apa mau Bapak? Ini saya mau tanya, itu berapa meter lagi tanah yang belum selesai? Berapa semuanya total? Ya sekitar 600 juta Pak. Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya-nanya aja. Masya Allah. Minta tolong dek, kita tes cemana orang Medan nih ngasih duit. Hebat, 50.000. 3 kali kita tes ya. 5.000. Wah, turun. Terakhir. 5.000. Begitulah hebatnya. Tak ada yang merah satu pun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapapun yang diberikannya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya tadi dari rumah sakit Mitra Medika Premier, menengok orang sakit lah. Orang sehat di sini semua. Kira-kira kalau bapak ibu sedang sakit, ada gunanya mobil mewah? Ada gunanya rumah besar? Ada gunanya duit banyak di bank? Tinggal duit bapak, mobil bapak akan diambil oleh ibu dan dia dipinang oleh brownies, brondong manis. Ibu, duit banyak, mobil mewah, semua akan tinggal bu, akan dipakai bapak dengan bininya yang baru. Oh, Ustadz Somad ini Ustadz provokator, melaga, mengadu domba kita. Saya tidak ada niat buruk. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita semua akan mati menghadap Allah. Tapi tanah yang kita bebaskan ini sampai hari kiamat, karena masjid tidak akan mungkin diperjualbelikan. Tanah wakaf 3, la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan. Tanah wakaf tak bisa diwariskan, tanah wakaf tak bisa dihibahkan, tanah wakaf tak bisa diperjualbelikan. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Apakah mobil bisa dibawa mati? Siapa bilang tak bisa? Bisa. Mana mobil yang bisa dibawa mati? Wakafkan mobilnya. Besok datang kemari, serahkan ke kantor, wakaf. Mobil itu dijual, duitnya dibelikan ke tanah. Apakah ada orang mati bawa gelang, bawa cincin, bawa rantai, bawa anting? Tak bisa. Orang Islam sekaya-kayanya tak ada bawa perhiasan. Tapi ketika diserahkan ke kantor Masjid Al Yasamin, maka Gerang, Subang,
rantai, anting, gelang kaki, dimasukkan ke dalam kresek, dibawa ke toko emas, dijual, duitnya dibelikan ke tanah, pembebasan tanah. Maka insya Allah itulah yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbujur kaku di ruang ICU di rumah sakit di tengah kota Medan, Sumatera Utara, kota terbesar nomor 1 di Pulau Sumatera, nomor 3 se-Indonesia. Jakarta, Surabaya, Medan, ramai metropolitan, hiruk pikuk. Tapi kita berada di tengah kesunyian, sepi. Nama ruangnya ICU, ICU, you don't see me. Kau bisa menengok aku tak bisa menengok kau. Kalau memang ada anak yang dulu pernah mengaji di Masjid Al-Yasamin, dia ingat ajaran dari Ustadz, Iqra'uha ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk orang meninggal supaya ringan sakaratul mautnya. Maka anak pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari maghrib ke isya anak-anak mengaji, sore Jumat ibu-ibu pula mengaji wirid Yasin. Dari maghrib ke isya, ba'da isya bapak-bapaknya pula pengajian. Kita sudah masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah, ditinggalkan orang, hanya menjadi kenangan semata. Dulu ada ustadz yang ceramah di Masjid Al-Yasamin ini. Ketika itu tenda dipasang 100 meter panjangnya. Siapa namanya ustadz yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Semua hanya tinggal kenangan semata, tapi ada yang kekal abadi. Mudah-mudahan Abdul Somad mendapatkan amal jariah ini insya Allah. Jadi bunyi aminnya macam tak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita lakukan hari ini, itu akan kita tengok sesudah kita mati nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar ujung mata pedang, akan kau tengok perbuatanmu itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung bertuah mereka yang mengalahkan hawa nafsunya. Tak jadi dia beli gelang, tak jadi dia beli subang, tak jadi dia beli anting, tak jadi dia ganti handphone. Karena ada yang lebih kekal abadi. Masjid itu yang akan kekal, bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Didukung oleh Primalet. Hebat betul lah iklan masjid, luar biasa. Macam mana Masjid Al-Yasamin yang katanya cantik? Dari tadi lampu-lampu aja ku tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya amal yang diinginkan orang yang sudah mati masuk ke dalam kubur, ditanya Allah Ta'ala, hei mayat-mayat, jenazah-jenazah, mau kalian hidup lagi? Menjawab jenazahnya. Mau boleh. Apa kata jenazah itu menjawab? Ada dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah kami hidup ya Allah walaupun sebentar, sekejap saja. 5 menit pun jadi ya Allah. 1 menit pun jadi ya Allah. Kalau ku kasih kau 1 menit, kau mau apa? Kata Allah. Apa kata mereka? Fa'as-saddaqa. Kalau kau kasih kami 1 menit, fa'as-saddaqa, kami mau apa pula bersolawat? Fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Rupanya mereka ingin bersedekah, tapi jadi masalah adalah orang kalau sudah meninggal dunia, maka semua hartanya berpindah kepada ahli waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum
illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta 50% kalau tak ada anak. Menikah bapak sama ibu, dapat duit 2 miliar, tak ada anak, meninggal, berapakah dapat suami? Setengah, 50%. Duit 1 miliar, 50%, 500 juta bulat ke bapak. Kalau 500 juta ke tangan, itu yang nangis cuma sebelah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu suami-suami dapat 50%, setengah harta. Illam yakul lahunna walad, kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 1/4. Kami nikah ada anak Pak Ustadz, berapa total harta? 2 miliar, 1/4, 500 juta. Belum lagi sekarang pengadilan agama membuat tambahan baru yang disebut dengan harta gono gini. Apa arti gono gini itu Pak Ustadz? Kau begono, aku begini. Kau begono di dalam yang lahat sana, aku begini, kata dia. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustadz nih ibu jadi benci bapak, bapak jadi benci ibu. Jangan, saya tak mau itu. Bapak tetap sayang sama ibu, ibu tetap sayang dengan bapak. Janji? Jangan ada dusta di antara kita, Besti. Inilah anak-anak pula yang kita. Macam paham aja kalian. Senangnya hati Ustaz Somad malam ini adalah anak-anak hadir pengajian. Mereka nih yang akan menjadi ketua Masjid Al Yasamin tahun 2052. Dulu Ustaz Somad itu datang waktu itu aku kecil. 2022 dia datang. Sekarang dia datang Masjid Al Yasamin sudah besar, naik pula menjadi 7 lantai ke atas. Yang atuk-atuk naik ke atas meninggal langsung. Tapi sejak dipasang lift, hebat, orang ramai, meriah, megah. Ketua masjid, Masya Allah, tabarakallah. Kalau di masjid itu masih ada anak-anak, berbahagialah. Berarti Masjid Al Yasamin 30 tahun akan datang masih tetap ada orang sholat berjamaah. Tahun 2052 datang Abdul Somad ke Masjid Al Yasamin. Waktu itu yang hidup cuman saya sama orang ini aja. Ibu-ibu nih, bapak juga mati semua dah. Tinggal saya sama orang ini. Anak-anak muda ini semua. Kadang kita kalau tak cerita mati nih, kita anggap kita nih kekal abadi hidup selamanya. Kita akan mati menghadap Allah SWT. Orang kaya, kerja tekstil, punya pabrik kain. Belum ada orang kaya mati bawa satu gelondongan kain, tak ada. Tetap 1 helai, 2 helai, 3 helai kain tak berjahit. Sekarang kita kalau bangun besok pagi pegang ujung kain masih berjahit. Sampai masanya bangun dipegang ujung kain sudah tak berjahit. Pakai gigi merobeknya, krak. Lalu bangun kita tertutup. Besok pagi kita buka mata masih ada jam dinding. Masih kita berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun pagi buka mata, hidup TV, lupa mematikan TV. Dulu orang nonton TV, sekarang TV menonton orang. Buka mata masih ada handphone di tangan. Sampai masanya nanti buka mata, gelap gulita, tak lama terdengar suara marab buka. Saat itu yang bisa menolong hanya sodakoh, apa pula somat. Orang Medan nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa adik-adik kita nih. Bajunya biru, kresek duitnya kuning. Nampaknya koalisi partai. Tak penting warnanya apa, yang penting warna duit itu merah, betul? Allahu Akbar. Dawu mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bukan kata Ustaz Somad. Hadis Nabi Muhammad SAW. Pergi ke rumah sakit, udah tusuk-tusuk pakai jarum. Apa namanya itu? Akupunktur. Sudah.
Pergi ke dukun? Jangan. Apa pula udah? Yang udah ke dukun mudah-mudahan bertobat. Jangan pergi ke dukun. Dukun tuh pun sakit juga. Kalau pergi ke dukun, dukun ke dokter. Bagus langsung ke dokter. Dokter tuh pula ke dukun. Gawatlah dunia ini. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang sudah berdukun ke dukun mudah-mudahan bertaubat. Nama salatnya salat sunat taubat. Tahu enggak taucu? Usolli sunnatat taubat. Tak usah disebutkan dosanya. Ini udah sholat sunat taubat di Masjid Al Yasamin, kuat-kuat pula usollinya. Usolli sunnatat taubat, aku kemarin ke dukun terpaksa kali karena takut lakiku dilarikan pelakor. Lillahi. Ditanya kawan sebelah, gimana ceritanya? Di vlogkannya pula, hidupkannya kamera. Hai guys. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua usaha sudah dipakai untuk berobat, kesembuhan tak juga datang. Ada satu yang belum dia coba. Apa itu? Dawu mardakum bisadaqah. Obati penyakit dengan Nama kitabnya Sa'ah wa Sa'ah. Nama penulisnya Abu Ammar Al-Misri, orang Mesir. Judul bukunya terjemah bahasa Indonesia, semua sudah ada saatnya. Ustaz kok tahu? Penerjemahnya Abdul Somad LCMA. Ketik di Google, semua ada saatnya. Kita tes ya, ada apa tidak? Saya kadang nggak percaya sama cakap saya sendiri. Lebih percaya kita sama Google nih lagi sekarang. Semua ada saatnya. Semua ada saatnya. Enter. Oh, tak keluar pula. Itu dia bukunya. Semua ada saatnya. Penerjemah Abdul Somad LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Waktu itu dia nerjemah buku ini belum nikah. Itu dia bukunya. Di dalam buku ini diceritakan tentang ada seorang warga negara Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, periksa medical check up. Ketika diperiksa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, apa kata dokter di Amerika? Pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Mana tahu ada di antara bapak ibu orang Medan, orang Iskandar muda, besok ke rumah sakit, nauzubillah, tiba-tiba kata dokter, makan enak, tidur enak. Itu artinya malaikat maut 3 menit lagi sampai. Tak ada obatnya lagi udah. Pergi pulang, makan enak, tidur enak. Dia tahu bahwa tak ada obatnya. Ingat di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Pulang dia ke Saudi Arabia, bersedekah dia fakir miskin, anak yatim, pembebasan masjid, surau, langgar, musola. Setelah itu dia pun pergi sekali lagi ke Amerika untuk memastikan. Sampai di sana diperiksa sama dokter Amerika. Terkejut dokter tuh. Kau makan apa? Biasa makan nasi. Minum apa? Biasa minum air putih. Apa obat yang kau makan? Tak ada. Tapi aku ingat pesan Nabi Muhammad SAW. Dawu mardakum bisadaqah. Apa kata dokter? Kau sehat wal afiat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitu saya sampaikan tentang hadis ini di salah satu masjid di Islamic Center di Riau, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Selesai ceramah, pulang di parkiran datang bapak-bapak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya sampaikan Pak. Langsung aja. Istri saya dulu diponis dokter kena kista sebesar duit logam dalam rahimnya. Katanya rahimnya ini nanti akan tumbuh kanker, maka harus dicopot. Akhirnya diangkat. Kalau sudah diangkat tak bisa hamil lagi. Diponis dokter, di dalam rahim ada kista, nanti dia akan membesar, akan menular kemana-mana. Mesti diangkat rahimnya. Kalau rahim diangkat tak bisa hamil. Begitu diponis dokter, ibu ini meleleh air mata, menangis. Suaminya tersenyum. Kenapa bapak ini tersenyum? Nanti tanya setelah selesai ceramah.
Akhirnya istri saya ingat pesan Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Akhirnya dia undang anak yatim, fakir miskin, masjid, surau, langgar, musola, bersedekah. Setelah itu pergi lagi ke rumah sakit, diperiksa. Rupanya kistani mengkerut, mengecil, hilang. Pas ditanya, makan apa bu? Biasa, makan daun ubi tumbuk. Kok bisa hilang? Mana aku tahu. Rupanya tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Diangkat Allah Subhanahu wa taala bala. Itulah maka orang-orang tua kita dulu mengatakan, ada sedekah tolak bala, tolak penyakit, tolak musibah, sehat walafiat. Apa kata dokter? Tidak perlu diangkat kistanya, sudah mengkerut hilang, rahimnya selamat, bisa hamil lagi, bisa punya anak. Selamat ibu. Si ibunya tersenyum, bapak tuh pula menangis. Bapak ibu Masya Allah, tabarakallah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tak bertuhan, tidak, T Tuhan, is keyakinan, ateis, orang yang tak bertuhan. Mereka bingung, apa hubungan penyakit dengan sedekah? Tapi orang yang bertuhan mudah saja. Penyakit itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kesembuhan datangnya dari siapa? Dari Allah. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tadawu, maka berobatlah kamu. Tapi jangan gara-gara penyakit datangnya dari Allah, lalu bapak ibu tak mau berobat. Besok diajak bapak ke puskesmas, bu, kita berobat ke puskesmas ya. Serahkan aja sama Allah. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Minum air zam-zam, minta doa kepada tuan guru, tuan syekh, minta doa kepada jamaah. Nanti di akhir majelis kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ada saudara kita yang sakit, diangkat Allah penyakitnya insya Allah. Penyakit kista, penyakit kanker, penyakit COVID, penyakit virus HIV/AIDS, tak ada yang sulit bagi Allah. Tapi ada satu penyakit yang agak sulit. Penyakit apa? Penyakit cinta harta. Jama'a malawa'ad dadah. Jama'a mengumpul, ad-dada menghitung. Dua penyakit manusia. Ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung. Sampai jam 2 malam tak tidur gara-gara ngumpul ngitung. Rumah kos-kosan 100, rumah ini, rumah sewa, rumah ini. Kerjanya cuma ngumpul ngitung, datang malaikat maut, mati. Apa yang akan dibawanya? Hanya cerita saja bahwa pernah jadi orang kaya, pernah punya kos-kosan, sudah mau pensiun, takut gaji tak jalan. Alhamdulillah saya sudah persiapan pensiun Pak Ustadz. Saya sudah disiapkan kos-kosan di kota Medan, dekat kampus lokasi strategis. Insya Allah anak-anak banyak. 1 pintu 100 juta, 100 pintu 100 juta. Persiapan sudah matang. Setiap bulan uang masuk Pak Ustadz. Langsung datang uang masuk. Mudah-mudahan segala yang dicita-citakan tercapai insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sudah menentukan takdir kita sehingga kita hanya tinggal menjalani saja, lantas di mana fungsinya doa? Betul juga pertanyaan. Memang cerdas orang Medan. Kan udah ditetapkan Allah semuanya kan? Kalau udah ditetapkan Allah, untuk apalah kita berdoa lagi? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah, tak sampai pula. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nanti dia jadi anak gadis, diceritakannya ke anaknya. Dulu mak waktu Ustaz Somad itu datang ceramah di Masjid Al Yasamin nyerahkan ini. Waktu itu ayah mana? Ayah kau sedang mencret. Sedangkan ini. Diajaknya anaknya, menantunya, lakinya untuk almarhum Ustadz Somad Al-Fatihah. Kehadiran malam ini menjadi sejarah hidup bagi anak. Bawa anak ke masjid, kenalkan dengan Ustadz. Sebelah kanan anak-anak, sebelah kanan anak-anak yang pakai baju kaos calon menteri olahraga.
Masya Allah. Yang pakai peci putih calon dirjen haji, luar biasa. Yang pakai sarung kiai pondok pesantren. Masya Allah, tabarakallah. Hebat, hebat. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh, anak muda kita ini sudah dirusak narkoba, anak muda kita ini sudah kena lem kambing, anak muda kita ini sudah error, anak muda ini sudah LGBT. Itu orang ngomong begitu karena belum pernah lewat di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara. Betul. Kalau dia pernah melihat anak muda masih sehat-sehat, yang sakit-sakit tak datang malamnya. Jadi untuk apalah kita berdoa, Pak Ustadz? Semua kan sudah ditetapkan takdir. La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Malam ini ditakdirkan kita menabrak kambing. Tertulis dalam takdir menabrak kambing. Lalu habis maghrib tadi berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Akhirnya dua kemungkinan, kambing itu dulu lewat atau kita duluan lewat. Tak jadi kita menabrak kambing. Oh, saya buktinya berdoa tolak bala, tetap juga kena bala, Pak Ustadz. Kalau sudah terjadi, berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu entah apa yang terjadi. Itulah mengapa kita undang orang datang ke rumah kita minta doa selamat. Ustaz Somad, tolong bacakan doa selamat, Pak Ustadz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdir. Wa yusbit. Allah kuasa untuk menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena Allah yang punya lauhul mahfuz. Ada papan besar namanya lauh. Papan itu dijaga oleh para malaikat. Karena dijaga maka disebut dengan lauhul mahfuz. Disitulah semuanya macam komputer tersimpan segala file-file. Ada file Abdul Somad di situ. Itu semuanya kuasa Allah. Maka kita meminta berdoa pagi, petang, siang dan malam supaya yang baik-baik saja ditetapkan untuk kita, yang jelek, yang musibah dijauhkan. Makanya ada doa tolak bala. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wasyuyuf al muhtalifata wasyada'ida wal mihad ma zahara minha wa ma batan. Jauhkan kami malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, tsunami, berbagai macam segala yang tidak baik, menjauhkan segala macam yang buruk-buruk, mendekatkan segala yang baik-baik. Jelas jawabannya? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kosong pula. Oh, di dalam. Bagaimana hukum bertawassul dalam berdoa? Bertawassul. Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Tahu Bapak Ibu gua? Gua yang paling banyak itu di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Bukan gua yang itu. Gua itu maksudnya lobang batu, lobang tanah. Ada orang musafir, turun hujan, masuk dia ke dalam gua berlindung supaya tak kena hujan. Begitu dia di dalam gua bergelinding, batu besar dari atas bukit tertutup pintu gua, tersumbat mereka di dalam. Lalu 3 orang ini berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku punya pembantu, gaji tak diambilnya, dia pergi tak tahu kemana. Gajinya itu tak kuambil, takut aku makan haram. Gajinya aku belikan ke kambing, kambingnya beranak pinak. Setelah itu dia datang lagi. Kupanggil pembantuku itu, pembantu, come here just a minute. Sini sebentar, ada yang mau kuceritakan ke kau. Dulu sebelum kau pergi, gajimu tak kau ambil kan? Enggak. Gaji kau tuh kubelikan ke kambing. Itu kambing sekandang tuh punya kau semua. Akhirnya pembantu itu mengambil kambing itu semua. Parah juga dia, satu pun tak ada disisakannya untuk aku. Ya Allah, kalau memang amalku ini ikhlas karena Engkau, aku bertawassul kepada Engkau. Kabulkanlah doaku. Bukakan pintu gua nih ya Allah. Terbuka pintu gua sedikit, tapi belum bisa badannya lewat. Karena pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Itu yang dimaksud dengan
bertawassul. Bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah kepada Allah dengan amal soleh. Yang pertama, tawassul dengan sedekah. Maju yang kedua. Ya Allah, aku tak kaya, tapi aku ada emak ayahku. Suatu malam aku pulang dari kerja membawa susu. Anakku menangis lapar, biniku menangis lapar, tapi ku tunggu emakku tertidur dengan ayahku. Begitu mereka bangun, ku kasihkan susu. Ya, mak, minumlah. Kalau memang ini baktiku kepada engkau, aku bertawassul kepada engkau. Berkat baktiku kepada emak ayahku, bukakanlah pintu gua ini. Ini dalil boleh bertawassul kepada Allah dengan amal bakti kepada kedua orang. Orang dulu begitu, ditunggunya emak ayahnya bangun baru dikasih ke anak bininya. Orang sekarang enggak, sisa-sisa anak bininya baru dikasihnya ke emak. Apa tak neraka jahanam tempatnya? Dunia neraka, akhirat neraka. Pak Ustadz, orang kalau sudah dapat di dunia neraka, di akhirat kok dapat lagi? Dapat. Di dunia itu apa? DP-nya. Yang ketiga, aku tidak kaya macam yang pertama. Aku juga tak punya amak dan ayah karena sudah meninggal. Tapi aku ganteng. Ganteng Pak Ustadz, di Medan ganteng. Kabel. Aku punya sepupu perempuan. Aku jatuh cinta sama dia. Dia pun suka sama aku. Mohon maaf, beribu maaf. Hampir kami berzina. Dan ketika akan terjadi, aku takut kepada engkau. Tak jadi ya Allah. Kalau memang takutku kepada engkau hingga tak jadi berbuat dosa ini, bisa aku jadikan wasilah. Aku bertawassul kepada engkau. Bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka. Itulah dalil tawassul. Ada dalam Sahih Bukhari. 3 orang. Pertama bertawassul dengan sedekah. Kedua bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga bertawassul dengan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada bapak ibu besok bertawassul, berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat sedekahku pengajian tadi malam 2.500 tuh ya Allah, jangan cukupkan kuat-kuat, takutnya direkam kawan dari belakang. Itu tawassul. Setelah saya sebutkan hadis ini, saya tanya, bolehkah bertawassul kepada Allah? Bolehlah. Kalau tak boleh, tak akan disebutkan dalam hadis. Bagaimana kalau bertawassul dengan orang? Ya Allah, aku memohon kepada engkau, berkat Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku. Boleh apa tak boleh? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, dia udah tahu jawabannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa paling tua, doanya Nabi Adam. Ampunkan dosaku dan istriku ya Allah. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Nabi Adam menyebut Nabi Muhammad dalam tawassulnya. Apa itu? Masya Allah, dekat kita dari Kuala Namu ternyata. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tak tahu. Nama siapa yang kau sebut tadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu dia? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah. Nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Ku tengok di tiang aras ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kedudukan dia mulia. Aku meminta kepada engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku ya Allah. Itu dalil boleh bertawassul kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Sama macam orang Medan menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ceramah ke Medan? Tak bisa, jadwal saya penuh. Ini dari Masjid Al-Yasamin tempat Ustaz ceramah dulu. Oh ya, insya Allah bisa. Itu namanya bertawassul dengan Masjid Al-Yasamin. Tawassul artinya menyebut amal soleh, menyebut orang soleh, supaya doa itu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga kalau ada orang bertawassul menyebut berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
berkat Syekh Bahauddin Naqsabandi, berkat Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, berkat Syekh Abdul Wahab Rokan, berkat Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Selama orang itu baik, kata Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, maka sesungguhnya itu masuk dalam kategori tawassul dengan orang soleh, ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang tak boleh itu, aku bertawassul kepada engkau berkat hantu penunggu pokok beringin ya Allah, berkat Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot dan Dracula, itu tak boleh. Karena tak ada hubungan dengan iman dan amal soleh. Dua, bagaimana menjelaskan kepada orang yang menanggap karomah Syekh Abdul Qadir Jilani dianggapnya tahayul atau hanya dongeng saja? Ulama besar kita Imam Syafi'i meninggal tahun 204. 400 tahun sesudah itu lahir ulama besar dalam mazhab Syafi'i namanya Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Kata Imam Nawawi, ulama yang paling banyak karomahnya, yang mutawatir diakui ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, sultannya para wali. Itu yang mengakui karomah si Abdul Qadir Jilani itu adalah Imam Nawawi. Kalau orang belajar kitab hadis Arba'in, Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarah Mu'azzab, Imam Nawawi. Rawdatul Talibin wa Amdatul Muftin, Imam Nawawi. Hafal dia Sahih Muslim, Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama besar mengakui Syekh Abdul Qadir Jilani. Tiba-tiba datang ustadz yang hadisnya cuma hafal 3, itu pun kalau laptopnya hidup, tak mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak Ibu percaya Imam Nawawi atau ustadz laptop yang hafal 3 hadis kalau hidup lampu tadi? Kalau saya lebih percaya kepada Imam Nawawi, karena beliau ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah mengapa manaqib biografi Syekh Abdul Qadir Jilani itu dibacakan. Supaya apa? Supaya umat tahu dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini paling serius pertanyaannya. Diketik, di print. Kalau tak dibacakannya, kualat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Abdul Somad selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Nama saya Rizky Maulana. Di kesempatan ini saya tidak ada pertanyaan. Namun saya hanya bercerita sedikit mimpi saya dengan Ustaz. Alhamdulillah saya sudah 3 kali mimpi jumpa Ustaz. Mimpi yang pertama tahun 2019. Ustaz memberikan kepada saya 1 buah mangga. Rasanya manis sekali. Hingga saat ini masih terasa manisnya. Setiap kali saya ingat mimpi itu. Mimpi yang kedua tahun 2020. Ustaz menunjukkan kepada saya di mana tempat tanda-tanda hari kiamat paling nyata. Yang paling saya ingat adalah di negeri Yaman. Mimpi yang ketiga tahun 2021. Saya bertemu Ustaz bersama Habib Umar bin Hafiz. Dalam mimpi itu wajah Ustaz dan Habib Umar bin Hafiz sangat jelas sekali terlihat, terekam di memori saya. Tahun 2022 ini saya tidak berharap mimpi Ustaz lagi, tapi saya sangat berharap bisa bertemu Ustaz, memeluk, mencium tangan Ustaz dan berfoto. Itulah intinya. Saya sangat memohon kepada Ustaz, mohon kabulkan permintaan saya ini. Dan semoga Allah mengizinkan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi dekat di Ustaz Iqbal. Mana Ustaz Iqbal? Dekat Ustaz Iqbal. Nanti kalau di sini nanti ramai orang. Ini udah dikerangkeng pakai bus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah kita puasa 10 Muharram boleh 1 hari itu saja? Khaliful Yahud. Bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah puasanya tanggal 10 aja. Nabi bertanya, kalian puasa kenapa? Kata orang Yahudi, hadza yaumun salihun. Ini hari yang bagus. Najallahu fihi Musa. Tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa melewat Laut Merah, tenggelam Fir'aun. Kami bersyukur kepada Allah
karena sudah menyelamatkan Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad? Ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Maka Nabi memerintahkan sahabat, sungguh berpuasalah kamu, tapi bedakan dengan orang Yahudi. Yang paling bagus 3 hari, 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10 saja. Mudah-mudahan kita bisa puasa 9, 10 insyaallah. Amin ya rabbal. Andai ada orang berpuasa 10 saja, tapi niatnya tak ada menyerupai Yahudi, tetap boleh. Tapi yang afdolnya adalah 9, 10. Ingat nanti tanggal 9, tanggal 10 berpuasa Asyura. Asyura artinya asyara 10. Asyura 10 Muharram, karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Mudah-mudahan kita pun selamat dari akhir zaman fitnahnya yang luar biasa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apakah tidak menyamakan puasa dengan orang Yahudi? Terima kasih Pak Ustaz, kembali kasih. Sudah terjawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa setiap subuh tadi, kalau besok pagi kita hidup, mudah-mudahan Allah masih mengirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini, kasihlah dia ganti ya Allah. Yang bersedekah tadi didoakan malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari. Ya Allah, yang sudah bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Adapun yang pura-pura dompet tinggal, yang pura-pura khusyuk waktu menengok Ustaz ceramah supaya kotak tuh lewat, yang pura-pura tertidur, maka Allah Maha Adil, dikirimnya juga malaikat untuk orang ini. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Berawal dari pulang pengajian sendal hilang, tak lama sesudah itu helm hilang, tak lama sesudah itu laki hilang dilarikan pelakor. Ustaz ini nakut-nakuti kami aja. Saya tak nakut-nakuti. Yang saya ceritakan ini fakta, yang saya ceritakan ini data. Saya tak percaya ceramah Ustaz Somad itu. Tetangga saya tak pernah pengajian, tak pernah sedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bukan masalah rezekimu lancar, tapi masalahnya tidak ada barokahnya. Duit banyak anak sakau, duit banyak laki selingkuh, duit banyak bini maksiat, rumah besar tak ada zikir di dalamnya. Itu bukan nikmat, itu namanya istidraj, azab yang tertunda. Malam ini sehat kita pakai untuk pengajian. Malam ini yang punya motor dipakai untuk tabligh akbar. Malam ini yang punya duit dipakai untuk pembebasan tanah. Itu adalah nikmat. Tapi ada orang duit hanya sekedar lewat di kantong, duit hanya sekedar mampir di rekening. Itu namanya duit hantu dimakan begu ganjang. Tak ada manfaatnya sama dia sama sekali. Begitu di akhirat, duit tak bisa menolong, anak tidak soleh, pasangan hidup tak mendoakan, masyarakat tak mengingat, wakaf, zakat, sedekah tak pernah diberikan. Itulah orang terlaknat di dunia, terlaknat di akhirat. Sedangkan kita meminta selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tadi saya mulai tausiah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:10 Rupanya kita sudah lewat aturan 60 menit. Kita sudah bersama 75 menit. Patutlah kaki saya kesemutan. Emang kalau ceramah di Medan ini semangat aja bawaan kita. Orang Medan ini semangat dia luar biasa. Beda tempat-tempat lain karena mengantuk-ngantuk. Medan ini bawaan kita mau mengamuk aja. Bukan mengamuk, suaranya menggelegar. Padahal ini belum ada tidur lagi dari pagi tadi. Bangun tidur, tentu terus mandi. Bangun tidur langsung ke airport.
Pekanbaru. Dari Pekanbaru terbang ke Kuala Namu, langsung singgah di pesantren Al-Azhar Asy-Syarif. Dari pesantren Al-Azhar Asy-Syarif kemana kita tadi Bang Iqbal? Hah? Ke Masjid Kuala Namu Airport. Dari situ pergi pula ke rumah sakit Mitra Medika Premier. Saya tidak sakit, nengok-nengok orang sakit aja, nengok rumah sakit. Habis itu langsung ngantarkan koper ke hotel. Habis itu sholat, langsung kami dijamu makan yang rasanya tak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Yummy. Mampir sebentar ke Center Keramik. Betul, Center Keramik. Hah? Sentral Keramik. Masya Allah, siapa yang membangun rumah, belilah di Sentral Keramik. Jalan Gatot Subroto, Simpang Iskandar Muda, nomor 309. Hubungi nomor kontak berikut ini. Lalu kemudian dibawa ke Masjid Al-Yasamin, berjumpa dengan Bapak Ibu. Dalam pikiran saya tadi, ini ceramah ini paling 30 menit aja selesai ini. Rasanya udah capek kali. Begitu jumpa sama jamaah Al-Yasamin ini, bisa pula saya berdiri 75 menit. Rupanya jatuh belum. Rupanya kalau kita kumpul sama orang yang bersemangat, Ustadz pun ikut juga bersemangat. Jadi siapa yang kurang semangat, datanglah kalian ke Medan. Dua kemungkinan, kalau tak makin semangat atau mati kontan. Ini Medan Bung katanya. Betul. Allahu Akbar. Horas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi tetap semangat. Betul. Ada duit, semangat. Tak ada duit, semangat. Let's go. Orang beriman duit itu tak dipandangnya, karena dia cari duit, fungsi utamanya adalah untuk membangun masjid supaya amalnya kekal abadi. Tenda bisa tegak berdiri karena duit. Masjid bisa cantik dan indah karena duit. Lampu sound system menggelegar karena duit. Maka duit dipakai untuk menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolongmu. Mudah-mudahan dengan wakaf, dengan sedekah, dengan infak, dengan wasiat, dengan hibah, 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 amal harta yang Bapak Ibu laksanakan ini, semuanya akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Di akhir majelis yang penuh dengan barokah ini, mudah-mudahan majelis kita ini diridhai Allah. Majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Kita berdoa kepada Allah, dibukakan Allah pintu rezeki, segera ditebus tanah ini menjadi amal jariah buat kita semua insyaallah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.